Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bit taqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil jazaa amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayatun Tsumma arsalnal kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Harjamukti, merangkap sebagai Ketua DKM, ya, Dewan, bukan Dewan apa-apa, Dewan Kemakmuran Masjid, ya, Nur Sangkana, Mas Yendi, beserta jajarannya, para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini, tiada kata yang paling indah selain memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencerahkan nikmatnya yang tiada pernah berhenti kepada seluruh hambanya penghuni bumi ini. Puja kepada yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Langit bumi adalah milik Allah dan Allah lah sebagai pemilik dan raja, dan Allah jualah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya kehendak dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan keribahan junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyelamat umat, pembawa rahmat dunia akhirat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita semuanya memperoleh syafaat serta dianugerahi oleh Allah surga yang penuh nikmat. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, pada saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, ya, bahwa Sya'ban ini sebagai bulan yang mengantarkan kita kepada bulan Ramadan. Sering ungkapan disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Anugerahkan kepada kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kalau menghitung waktu, tinggal berapa hari? 15 hari kurang lebih. 15 hari itu tidak akan terasa, ya. Tetapi inilah sebuah perjalanan hidup kita semuanya. Durasi waktu dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Dan inilah hadirin yang berbahagia, kemudian kita merasa bersyukur bahwa kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, insya Allah. Tentunya mudah-mudahan kita sudah beriqdad itu artinya apa? Mempersiapkan diri, ya, untuk menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis, ya, berkenaan dengan iqdad, persiapan bulan Ramadan, yaitu hadis dari Salman radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah di akhir bulan Sya'ban, ya.
Jadi Rasulullah berkhutbah pada para sahabat di ayat bulan Sa'ban, dan hadisnya cukup panjang juga ini ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat sampai tidak selesai ya. Pertama bahwa beliau memulai dengan ya ayuhan nas wahai manusia, qad adallukum syahrun azimun. Kalian semuanya saat ini berada pada bulan, sebentar lagi akan datang bulan agung, yaitu bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, kalau berbicara tentang keagungan Ramadan, saya kira tidak diragukan lagi. Ya. Karena memang kita mengeluhkan, mengharapkan kedatangan Ramadan. Dan ketika datang Ramadan, apa yang terjadi pada diri kita? Muncul rasa bahagia. Ya, kira-kira bahagia enggak? Tentu ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang agung ini yang diberikan, dianugerahkan kepada kita semuanya umat Islam, karena ada kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan yang lain. Maka dalam sebuah hadis dijelaskan kita melakukan tahniah. Tahniah itu apa? Ucapan selamat datang, welcome. Wilujeng sumping Ramadan. Ya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya. Maka biasa ada yang di beberapa tempat melakukan tarhib, ya, tarhib kepada bulan Ramadan, pawai, ya. Pawai dalam rangka menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, karena itu adalah tamu agung, kalau dalam satu hadis jelaskan bahwa Ramadan itu adalah tamu agung yang akan datang kepada kita semuanya. Kita bisa membayangkan kalau akan ada datang seorang pejabat ke satu daerah, ya, apa yang harus kita lakukan? Ada persiapan-persiapan tentunya. Sama hal dengan kedatangan Ramadan, apa persiapan kita? Paling tidak ketua DKM sudah mempersiapkan, ya, apa yang akan dilakukan. Mengurus DKM rapat. Ya. Ini kira-kira aktivitas kita apa nih? Ya. Siapa yang akan menjadi imam? Siapa yang akan menjadi murokinya? Kemudian aktivitas-aktivitas yang seperti apa? Dan kemudian dianggarkan biayanya. Malah ada beberapa tempat yang kemudian masih dicek dulu. Dicat karena ingin merasa kedatangan Ramadan ini harus dihormati, harus disongsong dengan kebahagiaan. Ya. Mungkin di satu musola ini biasanya kalau ngecek itu biasanya bulan ini Saban. Ya. Musola atau masih dicat, kemudian kamar mandinya dibersihkan, kemudian listriknya barangkali ada kekurangan dan lain sebagainya. Ini menyongsong kedatangan Ramadan. Maka di dalam satu hadis katakan, atakumur Ramadan sayyidus syukur. Datang kepada kamu adalah bulan Ramadan sayyidus syukur. Marhaban bihi wa ahlan. Maka sampaikanlah ucapan selamat datang, ya. Selamat datang wahai Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, inilah anugerah dari Allah. Maka di dalam hadis ini bahwa Ramadan disebut syahrun azimun. Ya, kemudian mubarakun, bulan penuh berkah. Ya, penuh berkah. Apa penuh berkahnya? Keberkahan dilimpahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Secara teoretik mungkin apa sih teorinya? Teorinya bahwa dapat keberkahan. Keberkahan. Bagaimana keberkahannya? Yang bukan hanya saja yang menjalankan ibadah puasa, tetapi yang tidak menjalankan ibadah puasa pun mendapat keberkahan. Dalam arti kata, mendapat efek daripada kegiatan bulan puasa. Sebentar lagi kita akan melihat, kalau sementara ini kita mencari bubur atau mencari untuk berbuka, kolak, itu akan agak sedikit susah. Tetapi nanti Ramadan, Masya Allah, gitu ya, kolak itu. Dan itu kemudian menghasilkan uang. Ya, kalau bahasa sekarang apa? Cuan. Ya, mendapat cuan, keuntungan besar dari hanya menjual kolak karena akan kedatangan bulan Ramadan. Ini keberkahan. Ya. Keberkahan yang bukan main, yang dianugerahkan oleh Allah mulai Ramadan. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya.
yang berkenaan dengan kehidupan yang lain-lainnya. Saya punya tetangga dulu, Pak. Punya tetangga itu. Bulan Ramadan itu dia jualan es campur. Itu selama jualan es campur selama bulan Ramadan, berapa nilai yang diperoleh? Cuannya seperti apa? Jutaan itu keuntungannya. Tapi karena sekarang itu tidak boleh jualan pinggir jalan, jadi selesai sudah. Padahal itu namanya bulan Ramadan, bukan main. Yang belanja kesan yang beli apa? Yang beli campur. Karena rata-rata kita itu kan apa? Kalau mau berbuka itu harus ada manis-manis gitu ya. Nah ini hadirin yang berbahagia. Jadi keberkahan Ramadan. Oleh sebab itu maka kita perlu mensyukuri atas segala sesuatu. Kalau tadi berbicara tentang keagungan, kita persiapannya itu apa? Termasuk juga membicarakan sholat tarawihnya bagaimana ya. Ada satu masjid sekalian untuk sholat tarawih itu dipersiapkan imamnya siapa, karena itu harus imam yang satu malam satu juz. Nah, jadi 30 malam itu 30 juz. Imamnya yang hafid semuanya, hafid semuanya. Satu malam 2 orang. Dan kemudian orang-orang yang datang ke sana itu memang sudah siap-siap untuk apa? Untuk sholat taraweh yang satu malam satu juz. Memang di sana rakaatnya juga cukup banyak ya, 23. Nah, untuk tataran kita sebagai di lingkungan Muhammadiyah, kita berpegang kepada keputusan tarjih ya. Mungkin di sini 2-2-2-2-1 atau 4-4-3 ya. Itu terserah ya. Jelas ada acuannya dari Majelis Tarjih dan itu sudah menjadi keputusan Majelis Tarjih. Di masjid kita kan lingkungan Muhammad itu ada berapa masjid? Ada Nur Sangkana, ada Masjid Adin ya. Kemudian ada di Santun ya. Itu kemudian ada di Sikes ya. Itu nanti mungkin ada keputusan nih kebetulan Pak Ketua Majelis Tarjih ya akan mengadakan rapat memutuskan bagaimana seperti apa sholat tarawihnya yang akan dilakukan khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Karena memang kita sudah punya acuan dalam melaksanakan ibadah itu. Ya, laksanakannya seperti apa. Acuan itu adalah sebuah keputusan dari majelis yang menjadi apa menjadi dasar bagi kita semuanya didukung oleh dalil-dalil yang kuat ya. Jadi tidak sembarangan ya tentunya. Ini nanti mungkin Mas Yani ini akan memutuskan ya, akan mengadakan rapat. Jadi mungkin di sini seperti apa. Tetapi intinya bahwa ibadah Ramadan itu sangat penting bagi kita semuanya. Kemudian hadirin yang berbahagia bahwa syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi kurang lebih khairum min alfi syahrin itu kalau di 1000 bulan itu dibagi 12 kira kita 83 tahun ya, 8 bulan 23 tahun. Beribadah satu malam. Ini sebuah anugerah kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Usia kita belum tentu ya sampai 83. Tapi dengan menemukan satu malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Maka banyak orang yang berupaya untuk mencapainya. Kalau kita melihat kepada beberapa hadis bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir. Kalau menurut pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sejak awal. Sejak awal satu Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada lagi Lailatul Qadar kecuali zaman Rasul saja. Nah, tapi kita meyakini bahwa Lailatul Qadar tetap ada tiap tahun ada. Maka banyak orang yang berusaha untuk memperolehnya dengan i'tikaf. Nah, mungkin tradisi-tradisi yang sangat bagus di masjid-masjid besar itu ada kegiatan-kegiatan i'tikaf untuk menghidupkan suasana Ramadan yang penuh barokah tadi. Jadi sekalian oleh sebab itu Nur Sangkana mungkin kalau di lingkungan kita mah i'tikaf itu biasanya di Santun ya, Santun melaksanakan. Kemudian di mana lagi? Di
Masjid Ungu atau Masjid Adi juga melaksanakan itikaf. Di masjid-masjid besar melaksanakan itikaf. Dan ini salah satu upaya kita untuk menghidupkan suasana Ramadan. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan juga man taqarraba bi khaslatin kana kaman adda faridatan bi masibah. Wa man adda faridatan bihi kana kaman adda sab'ina faridatan bi masibah. Siapa orang yang melaksanakan melaksanakan perbuatan sunnah di bulan Ramadan, itu sama dengan melakukan satu perbuatan wajib di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan satu perbuatan wajib di dalam bulan Ramadan, maka sama dengan melakukan 70 kali perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Nah, ini peluang seperti ini memang kita harus manfaatkan sedemikian rupa. Tapi mungkin ada juga yang membuat alasan, ya. Membuat alasannya seperti apa? Karena ini Ramadan, sunnah-sunnah yang sedemikian rupa ditingkatkan kualitasnya, ganjarannya semakin besar, ternyata ada juga yang tidak. Alasannya apa? Mungkin karena habis makan sahur, kemudian ketiduran. Alasannya apa? Aduh, maaf, saya ketiduran. Tadi habis makan sahur ngantuk sekali tidur. Nah, ini bisa terjadi kepada kita, ya. Karena tadi makan sahur itu, ya, sehingga sholat subuhnya ketinggalan. Satu berjamaah maksudnya, ya. Mungkin di rumahnya sih melaksanakan. Padahal tadi kita kehilangan itu kan, momen itu kehilangan untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Di dalam di firman Allah dikatakan bahwa aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah salat, ya. Dirikanlah salat sejak terbit fajar atau matahari sampai munculnya malam. Kemudian wa qur'anal fajri. Nah, Quran fajr itu yang dimaksudnya adalah salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena itu disaksikan. Sementara itu kualitas ibadah sholat subuh itu bukan main. Dari sisi pahalanya sangat besar. Ya. Tetapi tantangannya juga sangat kuat, ya. Sangat kuat sekali tantangannya. Banyak orang yang tadi saya sampaikan juga, ya. Kata Buya Hamka, ini Buya Hamka, beliau mengatakan, kalau ingin melihat kualitas umat Islam, kata beliau, lihatlah pada saat sholat subuh. Ya. Di situ kualitas umat Islam. Kalau ingin melihat kuantitas umat Islam, lihatlah pada saat Idul Fitri. Nah, Idul Fitri penuh masjid. Jangan di masjid, malah di lapangan, ya. Lapangan penuh juga. Itu kata Buya. Jadi kalau ingin melihat kualitas umat Islam, lihatlah pada saat sholat subuh. Ya. Padahal tadi dikatakan, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan karena memang kualitasnya, pahalanya sangat besar. Tetapi tantangannya sangat besar pula. Dan terutama pada bulan Ramadan. Tapi kemudian tadi persoalannya yang muncul, Pak. Saya Rijeng Suping, Kang Ajis. Ya, habis muter. Tantangannya ya pada kita, ya. Biasanya tadi bagi orang yang puasa, mentang-mentang habis sahur, sahurnya itu apa? Kemudian ketiduran, akhirnya kebablasan, tidak sempat subuh atau tidak sempat berjamaah subuh. Dan sekalian itu kalau kita lihat lagi rentetan sholat subuh itu, masya Allah. Apalagi ayat berikutnya kan di bawahnya tuh, apa ayat berikutnya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayam asaka rabbuka maqaman mahmudan. Di itu rentetannya seperti itu. Ada benang merah, ya, antara sholat subuh dengan fatahajjat bihi nafilatan lak, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Dan itu asa ayam asaka rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian hari diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Di dalam salah satu tafsir ternyata itu dijelaskan di situ, maqaman mahmud itu nanti kelak di akhirat dimuliakan orang yang tetap melaksanakan qiyamul lail tadi.
Tetapi efek kepada kita semuanya, orang-orang yang sudah istiqomah melaksanakan kegiatan ibadah seperti itu, ada efek psikologisnya, terutama ketenangan batiniahnya. Ya. Dan memang hadirin yang berbahagia bahwa solusi yang terbaik dalam ajaran agama kita untuk menenteramkan kegelisahan, ya, kegundahan itu dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi terbaik. Kenapa? Di Al-Quran dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Dan ini terapi psikologis yang sangat bagus ya. Bahwa sholat itu terapi yang sangat bagus. Ada sebuah penelitian tentang hebatnya sholat. Dari aspek kesehatan, dari aspek psikologis, dan dari segala aspek. Dari aspek kesehatan, sholat itu bukan main. Bukan main, bersolat itu memberikan kontribusi yang sangat penting tentang kesehatan. Gerakan-gerakan sholat itu juga bagian daripada unsur kesehatan. Coba saja ibu-ibu yang mungkin sudah terbiasa qiyamul lail berapa rakaat, 10 rakaat ya, 11 rakaat ya umpamanya 11 rakaat. Gerakannya kan itu. Tambah lagi sholat sunat rawatibnya yang 12 rakaat. Bukan gerakan lagi, tambah lagi sholat sunnah yang lain. Mungkin ada yang sholat sunat apa? Duha, sholat sunat apa lagi? Ya, tahiyatul masjid. Kemudian sholat padunya. Waduh, itu gerakan-gerakan itu. Kalau diakumulasikan gerakan tersebut mungkin ya gerakan tersebut sama dengan ibu-ibu senam itu diakumulasikan, dan ini tiap hari ya, tiap hari, asal dengan catatan sholatnya itu benar ya kan, rukunya seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sujudnya seperti apa ya kan, tidak hanya sekedar sujud, kemudian juga posisi iktidalnya seperti apa, tawaruknya seperti apa, tasyahudnya seperti apa, itu yang dianjurkan. Jadi gerakan-gerakannya itu memang sesuai dengan apa yang dianjurkan. Kemudian juga berkenaan dengan puasa, yaitu bahwa ada satu hadis katakan sumutasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Ya. Dan ini mungkin bagi ibu-ibu yang di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, enggak, benar enggak? Puasa itu menimbulkan kesehatan. Bisa diteliti mungkin dari kacamata dari aspek keilmuan ya, betul tidaknya. Tetapi kita juga, kalau saya mentafsirkannya bahwa sumutasihu itu bahwa puasa itu memberikan kesan karena kita sedang memanage apa? Pola makan ya. Tapi banyak juga yang salah pola makan. Coba saja, begitu buka kolak macam-macam. Bukan hanya satu kolak. Sudah makan kolak ya, makan kemudian makan tambah lagi kolaknya. Akhirnya selesai puasa apa? Tensi darah, gulanya naik karena pola makannya salah. Ya. Pola makannya salah. Inilah yang menyebabkan kemudian ada rasa malas karena disebabkan karena pola makannya. Dan ini bukan hadis, ini bukan hadis. Siapa orang yang banyak makannya, banyak minumnya. Siapa orang yang banyak makan dan minumnya, banyak ngantuknya. Siapa orang yang banyak makan dan siapa orang yang banyak ngantuknya, banyak tidurnya. Itu katanya begitu. Ini ungkapan nggak tahu dari mana tuh, dulu pernah dapat di pesantren itu ya. Siapa yang banyak makan pasti banyak minum. Siapa orang yang banyak makan dan banyak minum pasti banyak ngantuk. Siapa orang yang banyak ngantuknya banyak tidurnya. Akhirnya apa? Resikonya yaitu karena banyak ngantuk tidak konsentrasi. Saya kalau duduk sedikit saja lembut. Nah, lembut baik teteh. Bahasa Jermannya sih ngalenggut apa sih? Ngantuk baik ya. Tapi kalau khutbah saya belum pernah ngantuk. Bagaimana bisa ngantuk kalau khutbah? Kacau juga ya kalau khotib ngantuk ya. Itu sekalian jadi sumutasihu itu bisa diterjemahkan secara luas bahwa kesehatan dari puasa itu pola makannya seperti itu. Makanya dalam surah hadis katakan bahwa kita disunahkan menyegerakan berbuka dan disunahkan dengan kurma kalau ada 3 butir. Dan itu setelah itu kita ini jangan jadi alasan lagi. Aduh, maaf ya, saya jarang ke musola, ke masjid, gak bisa berjamaah maghrib karena saya itu habis makan tuh. Biasanya saya capek atau ngantuk. Nah, alasan lagi padahal bulan puasa itu.
Padahal ini bulan puasa, ini yang harus diwaspadai. Demikian juga tarawehnya, padahal tadi kan pahalanya sangat besar. Tarawehnya yaitu ketiduran lagi, karena tadi pola makan kita berlebihan. Ya kan biasanya kita kalau lapar seharian, wah sudah deh, ya, sampai susah bernapas. Padahal menurut teori Rasulullah yang sampaikan Rasulullah, perut itu harus dibagi tiga kan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara itu. Itu teorinya seperti itu. Makanya Rasulullah itu sehat ya. Kalau sejarah berapa kali sakit? 2 kali sakit. Ketika akan meninggal dunia, kemudian isu ada mendapat apa? Ada itu kena itu sihir katanya. Nah itu. Jadi Rasulullah sehat sekali. Padahal aktivitasnya melebihi kita mah nggak seberapa aktivitasnya Rasulullah bukan main, ya. Tapi sehat. Sehatnya seperti itu. Makanya boleh kita berkiblat kepada pola pola makan Rasulullah itu seperti apa. Kalau kita kan nggak bisa. Rasulullah itu makanya 3 jari. Kalau kita 5 jari. Kalau menurut saya 3 jari itu. Tuh, yang dimakan apa? Ya. Wow, sudah kenyang, tambah lagi karena emang kesenangan kita banyak. Saya merasakan itu ya. Makan itu kalau seneng tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya pakai ikat pinggang karena kebanyakan makan, dibuka pinggang, masih kurang, tambah lagi. Nah inilah yang kemudian karena tadi pola makan kita tidak termanage ya, akhirnya tadi banyak dampak. Padahal dalam satu hadis atau bukan nih, saya pernah mendengar al baitu batu al batu baitul da, perut itu adalah tempatnya penyakit, betul tidak? Nah nanti perut itu tempatnya penyakit. Saya punya teman sehat padahal, tapi sedikit-sedikit dirawat. Kenapa? Lambung saya nggak enak terus ya. Itu mungkin salah satunya pagi-pagi sudah minum es barangkali gitu ya. Kita nggak tahu itu. Ada efek lain mungkin, tapi inilah sumutasi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ini saya lanjutkan hadisnya, bahwa di hadis dikatakan man taqarrab bi kaman kana kaman ada faridatan fi masiwa wa man ada faridatan bihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa wa huwa syahrus sabri. Nah, Ramadan itu bulan kesabaran. Sabar itu apa ya? Mampu mengendalikan diri namanya sabar. Sabar itu harus diterjemahkan lebih luas, bukan berarti sabar, sabar, jangan gitu. Nah, maknanya sabar itu sejauh mana kalau menurut tataran ilmu ilmu etika, bahwa sabar itu salah satunya adalah sabar ketika mendapat ujian dari Allah. Kedua, sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Tiga, sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu sabar. Sabar dalam kehidupan seperti apa? Kita mampu mengendalikan emosi. Sabar dalam puasa seperti apa? Nah, ini kan ada satu hadis yang menjadi inspirasi kepada kita semuanya, bahwa dikatakan kalau ada orang marah, kita mengatakan ini imun, maaf saya lagi puasa. Idealnya apa? Bahwa kita yang lagi puasa itu tidak memunculkan emosi-emosi yang tidak bagus. Nah ini juga berkaitan dengan seberapa mampu kita memanage emosi kita selama bulan puasa. Sebab kalau kita emosional berarti pahala puasanya juga berkurang ya. Tapi biasanya mungkin boleh juga diteliti benar tidaknya, bahwa ketika perut kosong ya di luar bulan puasa ini, kalau dalam bulan puasa itu pasti kosong perutnya karena puasa. Ketika perut kosong di luar bulan puasa muncul emosi ya. Orang perut kosong karena lapar, emosinya gampang itu, terpancing sedikit saja, mudah itu. Maka sering terjadi kepemanya kasus-kasus di mana ada orang yang melakukan tindakan yang tidak bagus, tidak baik karena persoalan tadi. Tetapi kalau puasa diuji kesabaran kita seberapa besar kita bisa mengendalikan emosi kita, kemudian bisa meninggalkan makan dan minum seharian. Ya. Itulah para yang berbahagia, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Dengan menjalankan puasa tadi, kita melahirkan satu sikap yang disebut dengan as-sabr.
as-sabirun. As-sabirun adalah orang-orang yang sabar. Di sini katakan as-sabru sawabul jannah, bahwa salah satu anugerah dari Allah yang diberikan pada orang-orang sabar itu adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, hadis ini dilanjutkan wasyahrul muwasat, yaitu bulan kepedulian. Nah, bulan kepedulian ini sekarang sudah mulai mungkin direncanakan di satu masjid ada yang sedekah Ramadan. Nah, sedekah Ramadan. Ketika berbuka ada yang sudah mempersiapkan. Kenapa? Ini sangat pahalanya sangat besar sekali. Bahwa dijelaskan bahwa di wasyahrul muwasat wasyahrul yuzadu fi rizqil mu'min. Di samping bulan kepedulian juga Allah menambahkan rezeki kepada orang-orang mukmin. Saya tidak tahu benar tidak bahwa dalam Ramadan itu rezeki kita bertambah. Betul, dirasakan Ibu ya. Nah, arahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Terutama Ustadz ya. THR. THR, itu THR Pak, Masya Allah ya. Apalagi THR-nya satu kali gaji. Satu kali gaji Pak. Oh, 2 kali gaji. Ya. Iya, 1 kali gaji itu lumayan kan. Sehingga ada satu hadis begini. Law ya'lamun nas bi ma fi hadis syahr wal khairat latamannau ayyakunu Ramadan as-sanah kullaha. Kalau sekiranya manusia mengetahui apa itu yang terjadi dalam Ramadan, maka dia bercita-cita ingin supaya Ramadan itu sepanjang tahun. Ya. Tapi kan tidak begitu. Artinya bahwa apa? Betul-betul Ramadan tadi bukan main. Berbagai sisi dimensi kehidupan kita itu terangkat, termasuk tadi rezeki. Yazid fi rizqi mukmin, ditambahnya rezeki orang mukmin. Tadi ya dapat THR dan sebagainya. Tetapi saya menafsirkan begini lebih luas lagi, Pak Bu ya, tentang rezeki pada bulan Ramadan. Ibu-ibu yang putranya jauh ya, putranya jauh, bapak-bapak putranya jauh, ketika Ramadan menjelang Lebaran pada pulang kan, itu rezeki bukan? Itu rezeki kebahagiaan. Aduh, ketemu cucu yang sudah lama ketemu, ternyata ketemu. Ya Allah, yang namanya dengan cucu, Bu, Pak, saya merasakan disuruh oleh cucu nurut. Ya, nurut. Itu kemarin kejadian. Cucu, ini cerita tentang cucu ya. Bahwa seorang ibu, kita ini anugerahi oleh Allah kasih sayang kepada cucu. Jadi satu ketika cucu saya ini, Ki, mengenai Aki ya. Aki, teteh pengen itu, teh apa tuh? Teh poci. Teh poci ya, bukan teh poci ya, yang teh pucuk gitu. Ayo, naik motor sama Aki. Sudah ke situ, di satu tempat, ternyata orangnya nggak ada. Aduh, nggak ada teh, gimana? Udah, kata saya tuh, cucu saya, udah sama kaki kesana ke Atakwa aja. Itu di Atakwa nggak ada di orangnya. Akhirnya balik lagi ke tempat yang pertama. Di situ sudah ada. Tapi ikhlas, seneng gitu ya, kebahagiaan, Masya Allah. Saya kira sama ya. Makanya Masya Allah kalau ada orang kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap anak pada cucu itu, pola pikirnya seperti apa ya? Kita tidak tahu, karena itulah dianugerahi Allah. Itu rezeki itu. Kebahagiaan menemukan, bertemu dengan anak. Telepon anak saja kan bahagia sekali. Apalagi kalau kumpul. Jadi rezeki itu menurut saya lebih luas maknanya. Tapi ada yang mengatakan bahwa rezeki itu adalah yang kita makan, yang kita peroleh. Tetapi psikis kita juga perlu itu yang namanya rezeki. Psikologis kita itu dengan tadi seperti itu. Kita ketemu dengan saudara-saudara, Lebaran itu kan rezeki juga, kebahagiaan itu yang diberikan Allah kepada kita semua. Musofahah, ya, musofahah, salam-salaman ya. Kalau ada di satu daerah yang tradisinya apa? Kalau Lebaran itu saling ngirim makanan. Zaman saya dulu kecil itu ada disebut dengan dikirim dalam tempat yang disebut tetenong. Tetenong apa sih? Kalau daerah Jawa Barat ada tetenong itu. Jadi makanan itu piring yang masuk ke tetenong itu. Kemudian datang ke tetangga ngasih makanan. Itu juga kita ngasih lagi kepada orang tersebut. Umumnya nasinya atau makanannya sudah
tuangkan, kemudian kita diisi oleh kita. Itu kan kebahagiaan. Jadi ini kita makna Ramadan, mari kita terjemahkan secara luas ya. Jangan parsial, jangan terlalu rendah, tetapi secara luas termasuk tadi Allah menambahkan rezeki kepada orang-orang mukmin. Apalagi secara fisik, mungkin kita akan mendapat dari tadi yang pegawai mendapat THR, fisiknya jelas gitu ya, mendapat dari putra-putranya ada yang ngirim, rekeningnya mana? Nah, alhamdulillah, dikirim sama anaknya, itu bisa bermacam-macam, bervariasi. Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Baik, Bapak sekalian, kemudian di sini dijelaskan juga man fattara fihi sha'iman, barang siapa orang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana magfiratan lidzunubihi, maka dia akan beroleh magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa idqu raqabatihi minan nari, kemudian merdeka atau selamat dari siksa api neraka, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayan kusa min ajrihi syai'un, dan dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melaksanakan puasa itu tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang itu. Jadi tiga ya, kita memberi makan, mau berbuka kepada orang yang berpuasa, tiga diperoleh. Pertama apa tadi? Mendapat magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dengan sahrul magfirah. Kedua apa tadi? Selamat dari siksa api neraka, dimerdekakan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga apa? Mendapat pahala. Seperti pahala orang yang menjalankan puasa tersebut tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Kita memberi makan kurma, hanya kurma saja umpamanya, tapi mereka berbuka, itu pahalanya seperti itu. Makanya maka wajar kalau di kampung ya, mungkin di kampung Bapak Ibu sekalian sudah dibuat jadwal ya, jadwal untuk buka tajil, istilahnya ada tajil hari ini siapa itu, jangan udah jadwal lagi ya, itu kesempatan kita untuk memperoleh tiga hal tadi, kesempatan kita dah beli apa itu. Nah ada sahabat itu dia merasa tidak mampu ya. Sahabat mengatakan begini, kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada laisa kullana yajidu ma yubatir soima. Ya Rasulullah, saya tidak punya untuk memberikan sesuatu yang bisa orang berbuka. Bagaimana ya Rasul? Nah kemudian jawab Rasul gimana? Faqala Rasulullah sallam, yu'tillahu hadis sawab, Allah akan menuangkan atau memberikan pahala man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mudgatin labanin. Allah akan memberikan pahala walaupun hanya memberi sebutir kurma atau seteguk air atau setetes susu, itu tetap diberi pahala. Jadi kan sahabat tadi mungkin, aduh saya tidak punya, bagaimana nih? Tapi diberikan solusi oleh Rasulullah. Jangan khawatir, walaupun hanya sebutir kurma. Jadi pemanya ada yang memberi ada orang dikasih segelas air saja, ini pahalanya bukan main. Apalagi kalau kemudian lebih daripada itu ya. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita dipancing melalui hadis-hadis ini sebenarnya untuk berusaha untuk berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Jangan sampai kita bersikap stagnan, cuek, EGP, apa EGP itu? Emang gue pikirin, ya. Tetapi kita punya kepedulian yang sangat tinggi untuk bagaimana menghidupkan suasana Ramadan. Dan inilah tugas kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, masih sedikit lagi hadisnya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wastaksiru fihi min arba'in hisalin aslataini dauna bihima rabbakum. Hendaklah memperbanyak 4 hal ya. 4 hal di mana 2 perkara engkau mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian 2 perkara yaitu yang dibutuhkan oleh kita semuanya. 2 perkara apa? Amal khoslatani allatani
turdawna bihi rabbukum fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yang pertama adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama adalah yang tadi syahadat, mengikrarkan syahadat, maksudnya apa? Memperkuat keimanan kita ya. Dan meyakini, mengakui sesungguhnya dengan sebenar-benarnya itu bersyahadat. Mengikrarkan, menguatkan kembali keyakinan kita, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata syahadat. Syahadat itu terjemahnya saksi. Tapi saksi di sini kalau syahadat itu tidak cukup dengan hanya sekedar saksi, tapi harus direalisasikan ya. Harus direalisasikan ketika seorang bersyahadat. Saya selalu mengingatkan, kemarin ada yang masuk Islam, orang Nepal ya, takwa itu ya. Tapi mending bahasa Indonesia bisa dia, karena lama di Malaysia. Kemudian akan punya calon di orang Cirebon gitu. Saya tanya, ini dalam Islam itu komitmen kita disebut dengan syahadat. Syahadat itu tidak cukup hanya mengucapkan. Memang Anda bisa masuk Islam sekarang, karena itu adalah madkhulul ilal Islam, bahwa syahadat itu sebagai pembuka masuk Islam. Tetapi tidak cukup itu. Tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi harus direalisasikan bahwa Anda sudah siap melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, walaupun secara bertahap. Mungkin secara keseluruhan tidak bisa ya, tapi bertahap, step by step. Mungkin baru bisa sholat apa, bacaannya seperti apa, nggak apa-apa, kata saya itu ya, beri motivasi. Dan Anda sudah tertanggalkan dari kehidupan sebelumnya, agama sebelumnya, dan Anda sekarang menjadi seorang Muslim. Tetapi tadi Anda sudah bersyahadat. Syahadat itu sebagai komitmen kita, minta saudara itu untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memohon ampun, istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Allahumma innaka afun. Yang sering kita baca sekarang, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Allahumma innaka afuwun. Salah satu sifat Allah al-afu, pemaaf. Maaf, fa'fu anna, maka ampunilah kami dari segala salah dan dosa. Jadi lunturlah suah. Maka satu hadis mengatakan bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya iman dan wahtisaban, kayaumi waladatu ummuh, itu bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi nanti kita semuanya selepas melaksanakan ibadah puasa, kita menjadi apa? Reborn. Reborn itu apa? Lahir kembali dalam suasana bersih, insya Allah ya. Cuman masalahnya bisa nggak menjaga nilai-nilai puasa setelah Ramadan? Biasanya kalau sudah lebaran bebas, nah, kembali lagi kepada modal awal kan. Nah, tadi kita reborn kembali ke dalam tanah suci, karena tadi bahwa kayaumi waladatu ummuh, orang yang menjalankan ibadah puasa itu bagaikan bayi yang baru lahir. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengutip satu firman Allah di surat Al-Fatir ya, surat Fatir, surat ke-35 ayat 32. Allah berfirman, "Summa arusnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillahi dzalika wal fadlul kabir." Di ayat ini Ibu sekalian, dijelaskan bahwa summa arsnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih ya, min ibadina, dan hamba kami. Dari orang-orang pengikut tadi dijelaskan dalam satu tafsir adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi ada 3 sikap manusia ketika menghadapi Al-Qur'an. Dalam bahasa lain, kalau menurut saya ini termasuk menerima firman Allah yang itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, atau tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam hal menerima Ramadan ada 3 sikap manusia melalui ayat ini. Pertama disebut dengan dzalimun li nafsihi. Siapakah dzalimun li nafsihi? Itu adalah muqassirun fi amal khairat. Jadi orang yang sedikit melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi dzalimun nafsihi, padahal peluang Ramadan
bukan main, ya, untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Seorang ulama Syekh Zakaria, penulis kitab Fadailul Amal, itu menceritakan gurunya bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan. Beliau itu kata kata Syekh Zakaria bahwa gurunya itu tidur hanya 2 jam, ya, tidurnya hanya 2 jam. Bayangkan itu, berarti kalau 2 jam itu seperti apa? Aktivitasnya apa? Di samping tadi sholat tiap malam, kemudian menulis kitab, kemudian siang harinya juga terus beribadah terus menerus. Itu gurunya Syekh Zakaria seperti itu, memanfaatkan waktu Ramadan sedemikian indahnya. Nah, di sini ada dolimun nafsi cuek terhadap kedatangan bulan Ramadan. Bukannya bukannya meningkatkan kualitas, tapi justru menurunkan kualitas. Saya selalu mengingatkan ke orang-orang di sekitar saya di mimbar, ya, punten kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak puasa, tolong, ya, jangan makan di hadapan orang. Sudah di kamar aja, masuk rumah, silahkan. Itu hak pribadi. Tolong jangan di luar. Karena di situ banyak anak-anak yang belajar puasa. Ya, kalau melihat orang tua yang seperti itu, bagaimana itu? Itu pendidikan secara tidak langsung. Ya, pendidikan yang nyontoh yang tidak bagus. Ya. Tolong Bapak Ibu yang tidak puasa, termasuk ibu-ibu yang haid, ya, itu jangan mentang-mentang sedang haid, sedang mens, makan di depan anak-anak yang sedang berpuasa. Sebaiknya taruhlah di tempat tersembunyi, atau mungkin ketika anak-anaknya sedang kemana. Karena itu etikanya supaya anak-anak itu tidak bertanya-tanya. Tapi kalau bertanya mungkin oleh kita dijelaskan. Jadi ini Bapak sekalian, bahwa itu namanya dzalimun nafsi, cuek, masa bodoh, tidak peduli dengan datang tidak datang Ramadan, biasa saja. Ya. Mungkin saya kira ada juga yang seperti itu. Bukan ada, memang ini firman Allah seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan muktasidun, mutawasitun pipil khairat, yaitu orang yang biasa-biasa saja. Kalau tadi memang mengotori Ramadan dengan perbuatan salah dan dosanya, tapi ini ada yang disebut dengan mutawasit, muktasidun pertengahan, mutawasitun fi fi'lil khairat wassalihat, ya, itu orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi tidak ada peningkatan kualitas, ya. Padahal tadi betapa spirit kita peroleh dari hadis tadi, ya, betapa sunnah menjadi seperti wajib di luar bulan puasa. Melaksanakan wajib sama dengan 70 kali perbuatan wajib di luar bulan puasa. Bagaimana orang yang beri makan kepada orang yang berpuasa sampai 3 pahala yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, ini tidak biasa saja gitu, ya. Tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas tadi. Yang terakhir yaitu disebut dengan sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat ini orang-orang yang sejak awal sudah bersiap siaga, kira-kira begitu. Sudah melakukan kebaikan-kebaikan dan itu ditindaklanjuti. Dan inilah yang di dalam ayat ini sebagai biidznillah, atas izin Allah. Dalikal fadlul kabir, yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Ramadan sebentar lagi tiba, kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan seluruh aktivitas kita isi waktu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dengan bertakarub kepada Allah, imma bitilawatil Quran wa imma bisolah, atau beraktivitas yang lain-lainnya. Mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh amaliyah ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita semuanya bimbingannya, hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, jam 9 Tamanya cukup lama, dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kiranya di bulan Maret lagi, ya, insyaallah bulan Ramadan akan melakukan perubahan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, ya, dan diakhiri dengan sama-sama istighfar majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Guru Jenderal Masih dari Riyadh, terima kasih cukup sekian.
Satu lagi tantangannya apa itu? Elvis Kaisi Indramayu. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.